Ada rumor baru seputar aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan fokus untuk merekrut Jan Bisek dari Inter Milan. Menurut laporan Interlife, Ruben Amorim sangat tertarik untuk merekrut Bisek di musim panas nanti. Sang bek dinilai punya karakteristik yang bagus sebagai bek tengah, di mana ia punya fisik yang kuat dan ia mampu memenangkan duel-duel baik di darat dan udara dengan sama baiknya. Menurut laporan yang sama, proses transfer Bisek di musim panas nanti bakal sulit bagi MU. Bek timnas Jerman itu dikabarkan sangat disukai oleh Simone Inzaghi, sehingga ia enggan untuk melepaskannya di musim panas nanti. Jika MU benar-benar berminat pada bek 24 tahun itu, maka mereka harus siap keluar uang dengan nominal yang besar. Kontrak Bisek di Inter Milan baru habis di tahun 2029 mendatang. MU hanya bisa merekrutnya di kisaran 60 juta euro di bursa transfer musim panas nanti. Legenda sepak bola Prancis Christophe Dugarry muak terhadap Real Madrid dalam kaitannya dengan final Copa del Rey. Dugarry melontarkan kritik keras pada Los Blancos. Dugarry jengkel betul melihat kelakuan pemain Real Madrid. Menurut dia, Madrid sudah bertingkah memalukan, seperti preman, dan berada di titik terendahnya. Madrid kini menunggu hasil evaluasi RFEF terkait hukuman terhadap para pemainnya di final Copa del Rey. Khusus Rudiger, bek Jerman itu menghadapi ancaman skorsing 4-12 pertandingan, atau bahkan lebih berat. Cody Gakpo menjadi salah satu kunci sukses Liverpool di 2024-2025. Gakpo mengungkapkan, sistem Arne Slot membuatnya lebih gacor. Penampilan Gakpo jauh membaik setelah Slot mengambil alih kursi manajer The Reds. Sebanyak 17 gol dan 6 assist disumbangkan Gakpo dalam 45 penampilan, yang membantu Liverpool mengamankan titel Premier League dan mencapai final Carabao Cup. Cody Gakpo mengatakan penampilan bagusnya di musim ini karena bermain di posisi aslinya, area kiri serangan Liverpool. Sedangkan di musim-musim sebelumnya, Gakpo mengaku kesulitan karena dimainkan di banyak posisi sehingga kesulitan beradaptasi. Bek tengah Real Madrid itu kehilangan ketenangannya saat timnya menyerah 2-3 dari Barcelona pada pertandingan Sabtu tanggal 27 April tahun 2025. Rudiger, yang lebih dulu ditarik keluar, melemparkan es batu ke arah wasit Ricardo de Burgos Bomutsea karena memberikan Barca foul di menit-menit akhir permainan. Lemparan Rudiger meleset sehingga si pengadil lapangan tidak terluka. Rudiger semakin emosi setelah diganjar kartu merah karena aksinya tersebut. Mantan penggawa Chelsea itu ingin mengonfrontasi wasit, sampai harus ditahan oleh beberapa staf pelatih Madrid lalu menyeretnya ke ruang ganti. Buntut perilakunya itu, karir internasional Rudiger ikut terancam. Sebuah polling yang digagas oleh media Jerman Top, BILD, menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden menginginkan Rudiger dicoret dari tim nasional. Direktur Timnas Jerman, Rudi Völler, turut mengecam Rudiger. Namun, Völler mengindikasikan, masa depan Rudiger di timnas tidak akan terpengaruh dengan insiden itu setelah pembicaraan yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Liverpool berhasil menjadi juara Liga Inggris musim ini. Mantan pelatih mereka, Jurgen Klopp, ikut memberikan ucapan selamat. Chant yang dibuat Slot merupakan balasan atas apa yang dilakukan Klopp. Pria Jerman itu memperkenalkan Slot kepada para penggemar di Anfield dengan yel-yel yang sama pada laga terakhirnya di Liverpool musim lalu. Klopp turut berbahagia dengan pencapaian Slot dan Liverpool memenangkan gelar Liga Inggris. Dia membagikan ucapan buat mantan klubnya itu di Instagram, sembari mengunggah foto skuad Liverpool asuhan Arne Slot. Pedri terinspirasi sukses Rodri memenangi Ballon d'Or 2024. Pedri mengaku ingin memenanginya juga, tapi fokusnya sekarang membantu Barcelona merebut treble. Rodri terpilih sebagai pemenang bola emas setelah mengalahkan duo Real Madrid Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Rodri menjadi pemain kunci Manchester City memenangi Premier League musim lalu, dan timnas Spanyol merengkuh trofi Piala Eropa. Sementara itu Pedri berpeluang bagus untuk meramaikan persaingan Ballon d'Or 2025. Pedri merupakan salah satu pemain kunci Barcelona, yang tampil sensasional di sepanjang 2024-2025. Barca baru saja merengkuh trofi Copa del Rey, masih memimpin klasemen Liga Spanyol, serta menembus 4 besar semifinal Liga Champions. Pedri mengungkapkan, peluangnya akan bergantung pada pencapaian Barcelona di akhir musim ini. Sejak Rodri memenanginya, hal itu telah menunjukkan bahwa seorang pemain tengah dan mendikte tempo dan ritme permainan bisa memenangi sebuah Ballon d'Or, kata pesepak bola berusia 22 tahun itu kepada UEFA.com. Klub Premier League Chelsea diklaim sedang mempersiapkan langkah signifikan di bursa transfer musim panas dengan menyiapkan dana sebesar 68,3 juta pounds untuk merebut winger muda Juventus, Kenan Yildiz. Chelsea telah menunjukkan ketertarikan yang serius terhadap Kenan Yildiz dan bersedia menawarkan 68,3 juta untuk mendapatkan jasanya, ungkap sumber dari Vicha Jazz. Dengan performa luar biasa yang ditunjukkannya, tidak heran jika banyak klub besar mengincar Yildiz.
Liverpool, yang sebelumnya menjadi favorit untuk mendapatkan Yildiz, kini harus bersaing dengan Chelsea yang siap mengeluarkan dana besar. Meskipun Mohamed Salah telah menandatangani kontrak baru, ketidakpastian mengenai masa depan beberapa pemain lainnya membuat The Reds tidak bisa dianggap remeh dalam perburuan ini. Arne Slot, pelatih Liverpool, menyadari pentingnya memperkuat skuadnya dengan pemain muda berbakat. Namun, Chelsea tampaknya bertekad untuk merebut talenta ini dari tangan The Reds dengan langkah yang lebih awal. Juventus saat ini tidak berada dalam tekanan untuk menjual Kenan Yildiz, mengingat kontraknya yang masih berlaku hingga 2029. Namun, situasi keuangan klub dapat memengaruhi keputusan mereka jika tawaran yang cukup besar datang. Walaupun Juventus berencana untuk memperpanjang kontrak Yildiz, mereka menyadari bahwa mempertahankannya akan menjadi tantangan. Chelsea, yang dikenal aktif dalam merekrut pemain muda, sedang mempersiapkan proposal resmi untuk Yildiz. Rumor kepergian Andre Onana dari Manchester United nampaknya berpotensi jadi kenyataan. Sang kiper dikabarkan sudah mendapatkan tawaran konkret untuk bermain di Arab Saudi. Menurut laporan Foot Mercato, ada satu klub Saudi Pro League yang serius ingin memboyong jasa Onana di musim panas nanti. Klub itu adalah Neom SC. Mereka saat ini berada di peringkat pertama Saudi First Division League dan musim depan mereka akan promosi ke Saudi Premier League. Sudah ada komunikasi antara mereka dengan agen sang kiper. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk memboyong Onana. Sang kiper juga membuka diri untuk pindah ke Arab Saudi setelah ia merasa sudah tidak punya masa depan di MU. Manchester United sendiri juga sudah menetapkan harga jual Onana. Mereka berharap sang kiper bisa laku dijual di kisaran 40 juta euro di musim panas nanti. Trent Alexander-Arnold hampir dipastikan akan bergabung dengan Real Madrid musim panas ini. Liverpool tengah berupaya keras membujuk sang bek kanan untuk memperpanjang kontraknya, namun semua indikasi mengarah pada kepindahan ke Santiago Bernabeu. Real Madrid berencana menyelesaikan transfer Alexander-Arnold sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti Piala Dunia antar klub pada pertengahan Juni. Turnamen ini menggunakan format baru, dan Los Blancos ingin sang pemain bergabung dalam skuad mereka sejak awal. Menurut laporan dari Relevo, Real Madrid tengah mengatur strategi untuk menuntaskan kesepakatan sebelum batas waktu. Liverpool sendiri tidak lolos ke Piala Dunia antar klub, sehingga kecil kemungkinan mereka mempertahankan Alexander-Arnold jika Madrid datang dengan tawaran konkret. Jendela transfer baru yang dibuka antara tanggal 1 Juni hingga tanggal 10 Juni menjadi peluang ideal untuk merealisasikan perpindahan ini, dan Los Blancos telah memasukkan rencana tersebut ke dalam agenda mereka. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Liverpool bersedia melepas Alexander-Arnold sebelum kontraknya habis, meski belum jelas apakah mereka akan meminta biaya transfer. Jika Liverpool mematok harga, ada kemungkinan Real Madrid memilih untuk menunggu hingga sang pemain bisa bergabung secara gratis. Real Madrid tetap membutuhkan persetujuan prakontrak dengan Alexander-Arnold sebelum langkah konkret bisa diambil. Kesepakatan ini akan menjadi kunci apakah pemain Inggris tersebut dapat bergabung tepat waktu untuk memperkuat Madrid di turnamen besar musim panas ini. Adam Wharton, gelandang muda berbakat dari Crystal Palace, dilaporkan ingin pindah ke Liverpool. Pemain berusia 21 tahun ini telah menunjukkan performa cemerlang di lini tengah Palace dan menarik perhatian klub-klub besar, termasuk sang juara Liga Inggris. Menurut laporan, The Sun, ada kabar bagus bagi Liverpool. Adam Wharton dikabarkan siap merapat ke Anfield. Namun, Liverpool perlu menjamin waktu bermain reguler untuk Wharton jika ingin membujuknya meninggalkan Crystal Palace. Tanpa jaminan tersebut, ada kemungkinan Wharton akan mempertimbangkan tawaran dari klub lain yang juga berminat, seperti Bayern Munich dan Real Madrid. Meski kedua klub tersebut telah mengawasi Wharton, minat sang pemain diperkirakan akan berkurang jika ia tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup. Liverpool dapat merencanakan transfer sebesar 50 juta pounds untuk Wharton, yang menjadi fokus para kepala transfer Anfield sebagai target lini tengah utama mereka, ungkap laporan tersebut. Manchester United dilaporkan bisa menuntaskan transfer pertama mereka di bursa transfer musim panas dalam waktu dekat ini. Setan Merah dilaporkan akan segera mengunci transfer Mataskunya dari Wolverhampton. Fabrizio Romano melaporkan bahwa proses transfer ini sudah hampir kelar, Man United dikabarkan bisa menuntaskan transfer ini dalam waktu dekat. Menurut laporan Romano, proses transfer Kunya ke MU ini dikabarkan sudah memasuki tahap akhir. Proses negosiasi itu sudah berjalan sepekan terakhir. Prosesnya relatif lancar karena Kunya juga ingin bergabung dengan Setan Merah. Romano menyebut bahwa MU dan Kunya bisa merampungkan kesepakatan transfer itu di pekan ini. Menurut laporan Romano, proses pembicaraan MU dan Wolverhampton untuk transfer Kunya juga berjalan lancar. Kedua tim sudah bersepakat terkait mahar transfer sang striker. MU akan membayar 62,5 juta pounds ke Wolves untuk transfer Kunya. Sekarang mereka sedang membahas mekanisme pembayaran, di mana MU berencana untuk menyicil mahar transfer itu selama beberapa termin pembayaran.
Cristiano Ronaldo sempat berikan beberapa kritik ke Manchester United. Hal itu tidak didengarkan, kini kenyataannya setan merah tiada kemajuan. Ronaldo mengkritik fasilitas latihan klub tidak berkembang sejak dirinya pertama kali main di sana pada 2003. Ronaldo menyebut petinggi klub tidak lagi punya hasrat untuk juara, yang penting cuan. Para pemain muda disemprot Ronaldo karena manja, tiada respek ke para pemain senior, tiada dukungan besar ke tiap pemain, sampai kerap salah menunjuk manajer yang tidak bagus. Legenda Liverpool, Graeme Souness menyinggung lagi hal tersebut. Baginya, coba saja Manchester United mendengarkan dan evaluasi diri dari perkataan-perkataan Cristiano Ronaldo. Souness menilai, kritik demi kritik yang diberikan Cristiano Ronaldo ke MU ada benarnya. Sejak CR7 cabut 2 tahun lalu, kondisi MU dinilai masih begitu-begitu saja. Liverpool sempat dijagokan menangi quadruple, tapi akhirnya hanya menangi Liga Inggris. Bagi ex-pemainnya, Danny Murphy, gelar juara itu sudah sangat cukup. Ex-pemain Liverpool, Danny Murphy tidak masalah soal pasukannya Arne Slot gagal raih quadruple. Raih titel Liga Inggris saja sudah luar biasa, karena Liverpool tidak dijagokan sama sekali di awal musim. Okelah, pertandingan lawan PSG mengecewakan dan final melawan Newcastle juga, itu terjadi dalam 1 minggu. Tetapi setelahnya, Slot mampu menangani timnya dengan baik, ujarnya di BBC. Sejujurnya, semua penggemar Liverpool termasuk saya sendiri tidak pernah terpikirkan akan juara Liga Inggris setelah Klopp pergi. Apalagi Liverpool cuma beli 1 pemain, jadi rasanya luar biasa jadi juara, tegasnya. Danny Murphy melanjutkan, Arne Slot memulai awal yang indah di Liverpool. Musim depan dirinya percaya, The Reds bisa bicara lebih banyak. Liverpool dikabarkan tidak berniat melepas McAllister dengan mudah. Menurut laporan Defensa Central, The Reds memasang harga 85 juta pound untuk gelandang berusia 26 tahun itu. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya peran McAllister di skuad Arne Slot. Musim ini, ia menjadi salah satu pilar utama Liverpool dengan kontribusi penting baik dalam kreativitas maupun produktivitas gol. Harga tersebut juga menjadi sinyal bahwa Liverpool tidak ingin kehilangan terlalu banyak pemain kunci setelah diprediksinya kepergian Alexander-Arnold. FIFA Club World Cup 2025 akan menjadi babak baru dalam sejarah sepak bola klub internasional, dengan format baru yang melibatkan 32 tim dan digelar setiap 4 tahun. Turnamen edisi perdana dalam format ini akan berlangsung di Amerika Serikat selama 4 pekan. Dalam konteks ini, Spanyol sudah diwakili oleh 2 klub, Real Madrid yang menjuarai Liga Champions pada musim 2021-2022 dan 2023-2024, serta Atletico Madrid yang mendapatkan tempat berdasarkan peringkat UEFA. Barcelona tidak berhasil menjuarai Liga Champions dalam periode evaluasi 2021 hingga 2024. Meski tampil cukup baik di kompetisi domestik dan Eropa, posisi mereka di peringkat koefisien UEFA masih di bawah Atletico Madrid. Dengan jatah Spanyol sudah terisi oleh Real Madrid dan Atletico, Barcelona harus rela tersingkir dari daftar peserta FIFA Club World Cup 2025. Klub yang bermarkas di Camp Nou itu tidak memenuhi kriteria kuota maupun performa. Absennya Barcelona menjadi bukti ketatnya sistem kualifikasi baru yang diterapkan FIFA. Konsistensi di tingkat Eropa menjadi kunci utama untuk lolos ke turnamen prestisius ini. Eric Dier akan mengakhiri petualangannya bersama Bayern Munchen setelah hanya 18 bulan membela klub raksasa Jerman tersebut. Bek serbabisa asal Inggris itu akan bergabung dengan AS Monaco pada akhir musim ini, menandai babak baru dalam kariernya di Ligue 1. Di Monaco, Dier dikabarkan akan menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2027 dengan opsi perpanjangan. Kepindahannya ke AS Monaco menjadi tantangan baru bagi Dier, yang kini memasuki usia 31 tahun. Jika adaptasinya berjalan lancar, ia bisa menjadi pemain kunci bagi klub Prancis tersebut dalam beberapa tahun ke depan. PSG tampil lebih baik untuk mengalahkan Arsenal dalam duel sengit 90 menit. Skuad Luis Enrique boleh percaya diri usai mengamankan skor 1-0. The Gunners bermain baik di hadapan pendukung sendiri, hanya PSG lebih efisien dalam menuntaskan peluang. Gol tunggal PSG kali ini dicetak Ousmane Dembele di awal laga di menit 3. Kemenangan ini bakal jadi modal berharga bagi PSG ketika ganti meladeni Arsenal di Paris pekan depan. Satu kaki PSG sudah melangkah ke final UCL musim ini.